Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada kita semua. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita selalu diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, dan selalu beraktivitas dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih pada rekan-rekan mahasiswa semua. Sebelum kita mulai pada materi perkuliahan, Bapak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena ini di pertemuan awal kita perlu memperkenalkan diri. Nama Bapak Fakari SMM. Kebetulan pada kesempatan ini mengampu mata kuliah kewirausahaan di semester ini. Materi awal kita mulai pada hari ini, namun sebelum kita memulai materi, nanti ada beberapa hal yang ingin Bapak jelaskan. Pertama berkaitan dengan silabu ya, atau silabis ya, atau RPS atau kontrak kuliah. Kemudian mekanisme pelaksanaan perkuliahan, juga terkait dengan sistem penilaian, kemudian juga alat yang digunakan, dan juga interaksi pelaksanaan pada saat perkuliahan ini. Kebetulan perkuliahan ini dilaksanakan secara daring melalui media Google Meet, sehingga kita melakukan perkuliahan melalui tatap maya. Rekan-rekan yang masih stay di tempat, Bapak akan lebih dahulu share kontrak perkuliahannya. Tentang materi perkuliahan kewirausahaan, di mana perkuliahan kewirausahaan ini terdiri dari 3 SKS. Ada beberapa hal yang ingin kita ketahui bersama, bahwa mahasiswa diharapkan ketika sudah memasuki perkuliahan kewirausahaan ini bisa memiliki jiwa kewirausahaan, kemudian mampu memiliki pengetahuan tentang konsep berwirausaha. Kemudian ada tujuan-tujuan lain. Mahasiswa diharapkan mampu mengetahui potensi diri, mampu mencari alternatif penyelesaian atau jalan keluar dari kegagalan. Juga mahasiswa diharapkan berani mencoba berwirausaha sesuai dengan kemampuan dan bidang yang digelutinya. Kemudian dapat mengembangkan kewirausahaan dan menerima risiko dalam kegagalan usaha. Untuk materi pembelajarannya selama kurun waktu 1 semester, di sini sudah ada ya. Pertama, penjelasan silabus, itu dilanjutkan dengan pembahasan materi pertemuan awal. Kemudian ada studi kelayakan bisnis, dan sampai di pertemuan ke-7 itu kisi-kisi sebelum UTS. Di pertemuan ke-8 kita sudah masuki UTS, dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan berikutnya. Berikutnya ada sub-sub pokok bahasan yang akan dibahas pada kesempatan perkuliahan ini. Namun sebelum ke pembahasan, kita akan sedikit lihat tentang penilaian. Ini perlu diketahui oleh rekan-rekan mahasiswa bahwa penilaian dari perkuliahan ini ada 4 komponen ya. Komponen pertama absensi, itu 10%. Komponen kedua yaitu tugas atau kuis,
itu 25%. Kemudian komponen ketiga yaitu UTS itu 25%, dan komponen yang keempat yaitu UAS. UAS ini sangat tinggi sekali ya. Bobotnya itu 40%. Oke. Berikutnya kita akan masuk ke pembahasan atau penjelasan di sub-sub pokok bahasan yang nanti akan dilaksanakan perkuliahan selama 1 semester. Pokok bahasan yang pertama yaitu tentang pengantar dasar kewirausahaan. Sub pokok bahasannya adalah mengenai materi pokok yang sudah disiapkan, kemudian harus mengetahui juga buku referensi yang digunakan apa. Kemudian metode pembelajarannya adalah tatap maya atau daring. Media yang digunakan adalah laptop, LCD atau gadget yang rekan-rekan miliki. Kemudian di pertemuan kedua kita akan bahas tentang konsep dasar tentang kewirausahaan. Dengan sub pokok bahasannya adalah pengertian kewirausahaan, etika wirausaha, tujuan dan manfaat etika wirausaha, sikap dan perilaku wirausaha, kemudian ciri berwirausaha yang berhasil, dan kode etik penelitian dalam pengumpulan data di mana kewirausahaan yang sudah masuk ke dalam penelitian. Kemudian yang ketiga akan bahas tentang konsep pengembangan bisnis, bentuk-bentuk sumber pendanaan dan kelayakan usaha. Sub pokok bahasannya adalah konsep-konsep bisnis, kemudian bentuk-bentuk sumber pendanaan, kemudian penyusunan perencanaan usaha. Di pertemuan keempat kita akan bahas tentang bagaimana cara mendirikan usaha dengan sub pokok bahasan memulai usaha, kemudian pengertian dan jenis badan usaha, kemudian jenis-jenis izin usaha, proses pendirian badan usaha, dan faktor kegagalan usaha. Berikutnya di pembahasan kelima kita akan membahas tentang menilai kebutuhan usaha dengan sub pokok bahasan yaitu pengertian kebutuhan usaha dan biaya kebutuhan usaha. Di pertemuan keenam kita akan bahas tentang cara memperoleh modal. Sub pokok bahasanya adalah pengertian modal, jenis-jenis modal usaha, kemudian sumber-sumber modal, dan kelebihan dan kekurangan modal. Di pertemuan ketujuh kita akan membahas tentang faktor-faktor kegagalan berwirausaha dengan sub pokok bahasannya adalah penyebab kegagalan berwirausaha, kemudian keuntungan dan kerugian berwirausaha, dan yang ketiga adalah partisipasi anggota koperasi. Ini kalau kita sudah berorientasi ke koperasi. Kemudian pertemuan ke-8 itu adalah ujian tengah semester. Setelah ujian tengah semester kita akan masuk ke pertemuan ke-9 dengan pokok bahasanya adalah teknik menentukan lokasi atau layout, dengan sub pokok bahasanya adalah pengertian lokasi dan layout, kemudian jenis-jenis lokasi, pertimbangan menentukan lokasi, kemudian pertimbangan penentuan layout. Di pertemuan 10 kita akan membahas tentang mengelola sumber daya. Nah, di sini kita akan perlu dikupas tentang sumber daya yang berkaitan langsung dengan kewirausahaan. Di pertemuan ke-11 kita akan bahas tentang strategi pemasaran dengan sub pokok bahasan pengertian pasar dan pemasaran. Yang kedua segmentasi pasar atau pasar sasaran dan posisi pasar. Di pertemuan ke-12 kita akan membahas tentang laporan keuangan dengan sub pokok bahasan pengertian laporan keuangan, jenis-jenis laporan keuangan, analisis laporan keuangan. Di pertemuan ke-13 kita akan membahas tentang penilaian kelayakan usaha. Sub pokok bahasannya adalah pengertian kelayakan usaha, aspek-aspek dalam menilai kelayakan usaha,
Dan yang pertemuan ke-14 kita akan membahas tentang analisis pesaing dengan subpokok bahasan pengertian dan identifikasi pesaing, kemudian menentukan sasaran dan strategi pesaing, kemudian analisis kekuatan dan kelemahan pesaing, dan strategi menghadapi pesaing. Di pertemuan ke-15 kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat proposal usaha, dengan subpokok bahasanya adalah langkah-langkah penyusunan proposal usaha. Itu rekan-rekan rencana perkuliahan selama 1 semester yang sudah dijelaskan tadi, dari pokok bahasannya, kemudian subpokok bahasan, juga metode pelaksanaan perkuliahan, termasuk di dalamnya ada media yang digunakan dalam masa perkuliahan. Rekan-rekan yang masih stay di tempat, berikutnya kita akan masuk ke pertemuan penjelasan materi ya. Penjelasan materi pertemuan awal. Di pertemuan awal ini kita akan membahas tentang konsep dasar kewirausahaan. Di sini rekan-rekan bisa dilihat di slide yang sudah ditampilkan ya. Itu ada definisi kewirausahaan. Di sini kita lihat bahwa wirausaha adalah mereka yang melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif dengan jalan mengembangkan ide dan meramu sumber daya untuk menemukan peluang. Jadi kata kunci dari kewirausahaan itu adalah kreatif dan inovatif. Kemudian pengertian kewirausahaan, di sini kita lihat bahwa kewirausahaan itu diawali dengan kata wira, kemudian usaha, kemudian wirausahawan. Wira itu mengandung arti unggul, kemudian teladan, berbudi luhur, berjiwa besar, berani. Kemudian usaha itu merupakan suatu kegiatan atau upaya tindakan. Kemudian wirausahawan adalah pengusaha atau pengelola bisnis. Kemudian kewirausahaan adalah menciptakan suatu yang bernilai dengan mencurahkan waktu dan usaha yang diperlukan, menanggung resiko keuangan, fisik, dan sosial, serta menerima hasil berupa imbalan moneter dan kepuasan serta kebebasan pribadi. Itu menurut Tunggal 2009. Jadi dari uraian ini kita bisa ambil pengertian bahwa kewirausahaan itu adalah bagaimana kita menciptakan nilai-nilai sehingga pada saat pelaksanaannya, ketika kita sudah terjun langsung berwirausaha, maka kita akan mendapatkan kepuasan-kepuasan. Di antara kepuasan itu biasanya adalah kebebasan dan imbalan moneter, atau yang kita sebut dengan keuntungan. Kemudian dalam teori ekonomi, kewirausahaan dilihat sebagai perilaku pengusaha yang pada prinsipnya berorientasi pada maksimilasi keuntungan. Jadi semua orientasinya pada keuntungan. Jadi tidak ada orang ketika berusaha itu untuk tidak mendapatkan untung ya, atau cuma kegiatan gotong royong saja. Tetapi bagaimana dia menciptakan value atau nilai, kemudian nilai itu bisa kita gunakan atau kita bisa rasakan hasilnya dalam kehidupan kita. Rekan-rekan yang masih stay di tempat, ini ada beberapa tujuan berwirausaha ya. Yang pertama mencari keuntungan, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Yang kedua meningkatkan prestise. Yang ketiga kelangsungan usaha keluarga. Yang keempat bebas dari pengawasan. Yang kelima kepuasan dalam menjalankan hidup, senang tantangan. Yang keenam bertambahnya tanggung jawab. Yang ketujuh adanya kebutuhan fisiologi. Fisiologi itu di dalamnya rasa aman,
Semua orang pasti ingin ada rasa aman. Kemudian sosial, setiap manusia itu pasti butuh akan kehidupan sosial. Karena kita hidup itu tidak bisa sendiri, tapi membutuhkan orang lain. Kemudian juga harga diri dan kebutuhan aktualisasi diri berkaitan dengan aktivitas yang kita lakukan di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian ada manfaat berwirausaha. Ya, di antara manfaatnya itu kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Salah satunya adalah kita bisa membantu orang lain ketika tidak memiliki pekerjaan. Kalau kita berwirausaha, kita bisa menampung orang-orang yang memang membutuhkan pekerjaan. Yang kedua, mengurangi pengangguran. Ini juga sangat penting ya. Ini ada kaitannya dengan poin 1. Yang ketiga, membantu mengatasi kesulitan mencari lapangan kerja. Kemudian mengurangi ketergantungan dan seterusnya. Beberapa karakteristik wirausahawan menurut Fadel Muhammad di sini ada 7 ya. Kepemimpinan, inovasi, cara pengembalian, cara pengambilan keputusan, kemudian sikap tanggap terhadap perubahan, kemudian bekerja ekonomis dan efisien, kemudian visi masa depan, dan sikap terhadap resiko. Ini menurut Fadel Muhammad. Kalau kita uraikan, kepemimpinan itu memperhatikan orientasi pada sasaran, hubungan kerja dan efektivitas. Kemudian dari inovasi kita akan temuan yang menyebabkan bertambahnya kegunaan sumber ekonomi. Karena sekarang itu orang kalau berbasis inovasi dan kreativitas itu akan menemukan cara-cara baru sehingga orang tertarik terhadap usaha yang kita jalankan. Di dalam komponen pengambilan keputusan kita sering dengar ya otak kiri ya atau otak kanan. Bahwa otak kiri secara logika menentukan permasalahan, sedangkan otak kanan itu menggerakkan kreativitas dan jalan keluar. Yang keempat, sikap tanggap terhadap perubahan. Sekarang apalagi kita sudah di era teknologi digital ya, sudah era revolusi industri. Jadi perubahan itu merupakan sebuah keniscayaan yang datangnya atau adanya tidak bisa kita hindari, harus kita hadapi. Maka setiap perubahan itu dianggap sebagai peluang yang datang. Apalagi sekarang sedang pandemi COVID-19 ya, sehingga perubahan-perubahan yang ada itu sebetulnya menjadi peluang bagi kita kalau kita memang betul-betul mau terjun di bidang kewirausahaan. Kemudian bekerja ekonomis dan efisien. Ini bekerja dengan smart, cerdas, pintar dan bijak untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemudian yang keenam, visi masa depan. Pencerminan komitmen, kompetensi dan konsistensi. Dan yang ketujuh adalah sikap terhadap resiko. Perlu diketahui bahwa setiap apapun yang kita ambil, apapun yang kita putuskan, termasuk di dalam kewirausahaan, tidak menutup kemungkinan akan muncul resiko-resiko yang akan kita hadapi. Maka resiko itu harus kita hadapi kalau kita betul-betul memiliki jiwa entrepreneur yang tinggi. Berikut penjelasan karakteristik wirausahawan secara detail kita lihat di sini ya. Percaya diri, orientasi pekerjaan dan hasil, kemudian siap menghadapi resiko, kepemimpinan yang baik, keorisinilan, orientasi ke masa depan, dan kreativitas. Penjelasan berikutnya dari 5 ciri kemampuan berpikir kreatif. Di sini ada kelancaran, kemampuan untuk menghasilkan banyak gagasan, kemudian keluasan, kemampuan untuk mengemukakan atau bermacam-macam pemecahan atau pendekatan terhadap masalah, dan seterusnya. Kemudian potensi-potensi penentu kewirausahaan, mengembangkan ide, menangkap produk, jasa yang paling dibutuhkan, kemudian memahami potensi diri. Kemudian ada proses kewirausahaan sesuai dengan
kata kunci di awal tadi bahwa kewirausahaan itu kata kuncinya adalah kreativitas dan inovasi, maka di sini ada yang namanya proses inovasi, proses pemicu, proses pelaksanaan dan pertumbuhan. Proses inovatif faktornya banyak, ada faktor pendorong inovasi, adanya peluang dan lain-lain. Model proses kewirausahaan. Di poin 2 ini ada proses pemicu. Proses pemicu adalah faktor pemicu pelaksanaan bisnis. Di antaranya ada 4 item ya, tidak puas terhadap pekerjaan yang sekarang, kemudian adanya PHK. Kalau adanya PHK itu memicu orang untuk berwirausaha. Kemudian dorongan karena faktor usia misalkan karena sudah tidak bekerja lagi di suatu perusahaan, tetapi kebutuhan hidup harus terpenuhi. Jadi jalan satu-satunya adalah bagaimana dia melaksanakan kegiatan kewirausahaan. Kemudian komitmen atau minat yang tinggi terhadap bisnis. Dan seterusnya ya, kalau kita lihat di sini itemnya sangat banyak sekali. Kemudian proses pelaksanaan, faktor pendorong pelaksananya ada 4 item ya. Ada yang seorang wirausaha yang sudah siap mental secara total dan seterusnya. Kemudian ada proses pertumbuhan. Di sini proses pertumbuhan juga itemnya ada 4. Dari sisi faktor pendorongnya ya, adanya tim yang kompak, adanya strategi yang tepat, adanya struktur dan budaya yang mendukung. Kemudian ada produk yang dibanggakan. Keunggulan menjadi wirausaha. Poin-poinnya diantaranya adalah terbuka peluang. Untuk apa? Pertama, untuk mencapai tujuan yang kita kehendaki. Yang kedua, mendemonstrasikan potensi seseorang secara penuh. Kemudian memperoleh manfaat dan keuntungan maksimal dan seterusnya. Tapi jangan lupa di samping keuntungan biasanya ada kelemahan yang dimiliki oleh seorang wirausaha. Di antaranya ada memperoleh pendapatan yang tidak pasti dan memikul berbagai risiko. Jika risiko diantisipasi secara baik, maka wirausaha telah menggeser risiko tersebut. Kemudian juga bekerja keras dan waktu atau jam kerjanya panjang karena tidak diatur. Kalau orang wirausaha itu selagi dia masih kuat terus saja ya. Beda dengan orang kerja. Kalau orang kerja kan dibatasi ya, jam kerja 8 jam biasanya. Orang wirausaha tidak. Kemudian kualitas kehidupan masih rendah sampai usahanya berhasil. Jadi penuh perjuangan, penuh upaya yang dilakukan kalau usahanya ingin berhasil. Dan yang terakhir itu tanggung jawab sangat besar yang diambil bagi seseorang yang melakukan kegiatan wirausaha. Beberapa faktor krisis atau faktor kritis untuk memulai usaha. Ini faktor-faktor yang sangat penting bagi seorang wirausaha yang perlu diketahui ya, secara personal, artinya pribadi, menyangkut aspek-aspek kepribadian, kemudian sosiologi dan seterusnya. Apabila seseorang mempunyai ide untuk membuka usaha atau usaha baru, maka dia akan mencari faktor-faktor lain yang dapat mendorongnya. Antara lain faktor tersebut adalah biasanya itu family atau keluarga atau teman. Kemudian pengalaman yang sudah kita dapatkan, keadaan ekonomi misalnya dari sisi kecukupan modal, kemudian keadaan lapangan pekerjaan dan sumber daya yang tersedia. Berikutnya yang terakhir adalah persyarat utama berwirausaha yang berhasil. Ini konsepnya ya, kalau kita ingin berhasil melakukan kegiatan usahanya. Pertama, mempunyai modal yang memadai, sudah pasti. Jadi tidak ada orang usaha tidak memiliki modal. Tapi bagi yang tidak memiliki modal itu ada cara bagaimana dia bekerja sama untuk melakukan kegiatan wirausaha. Yang kedua, bekerja keras, menekuni usahanya. Kemudian mengkalkulasi harga pokok, harga jual dan seterusnya. Mempunyai strategi berpikir dan bertindak terhadap adanya perubahan. Kemudian mengutamakan kepuasan konsumennya, kemudian mengendalikan usaha melalui SWOT atau analisis SWOT. Kalau di sini disingkatnya kekepan. Kekepan itu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Strong, weakness, opportunity dan threat. Yang ketujuh, meningkatkan ketangguhan wirausaha melalui manajemen pembinaan.
motivasi sebagai kerja sama dan resiko. Itu adalah penjelasan awal atau pertemuan pertama dari mata kuliah kewirausahaan ini. Maka dari apa yang dijelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa konsep dasar kewirausahaan adalah bagaimana kita mengembangkan ide yang kita miliki, kemudian bagaimana kita membuat inovasi-inovasi terhadap produk yang kita jual atau yang kita produksi, biar konsumen itu tertarik atau kemudian membeli produk yang kita jual tersebut. Kemudian juga kita harus memiliki daya kreativitas yang tinggi terhadap jenis usaha yang kita lakukan. Rekan-rekan yang masih stay di tempat, sementara penjelasan materi cukup di sini. Apakah ada pertanyaan? Disilakan jika yang ada yang mau bertanya. Jika sudah dipandang cukup, Bapak akan tutup perkuliahan pada sesi kali ini. Bagaimana rekan-rekan semua? Cukup, Pak. Oke. Jika cukup, Bapak akhiri pertemuan ini. Namun sebelum diakhiri, rekan-rekan diharapkan di pertemuan berikutnya sudah membuat satu resume dari penyampaian materi pada sesi ini. Demikian perkuliahan pada sesi ini. Bapak atas nama dosen pengampu mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.